kren-kren besar di Dubai, Abu Dhabi, itu harus disewa semua. Karena kren-kren itu khusus untuk mengangkat konstruksi raksasa. Pertanyaannya, should we take the risk or not? Oke? Dan kita bilang, bismillah kita ambil risiko itu. Kemudian dibangunlah di bawah. Lalu setelah itu selesai, dinaikkan ke atas. Proses mendongkraknya itu 72 jam. Sampai akhirnya terpasang di atas, rapi semua, terkunci, dan itu semua dikerjakan 100% oleh insinyur-insinyur Indonesia. Dan sekarang dunia terkagum-kagum dengan proses pembangunan ini. Kenapa? Karena mereka nggak pernah mengerjakan begini. Sebesar itu dikerjakan di bawah, lalu diangkat ke atas. Kalau diangkat ke atas itu aula, banyak yang mengerjakan. Tapi seukuran stadion, dengan berat sebesar itu, it's never done here. Dan itu dilakukan oleh anak-anak yang dilahirkan ibu Indonesia, dididik sekolah Indonesia, dari universitas-universitas di Indonesia. Jadi saya bilang, saya setuju sekali, jangan pernah meremehkan didikan anak bangsa ini. Jangan pernah. Dan buktinya banyak sekali. Selama kita pegang prinsip meritokrasi, we will get the best. Meritokrasi. Selama pegang prinsip itu pasti dapat terbaik. Dan kita sudah merasakan di Jakarta. Hari ini kita bangga sekali. Dan kita bisa bilang, gedung yang dibuat sebesar itu tidak satu pun tenaga asing yang terlibat. Semuanya tenaga Indonesia. Nah, Bapak sekalian, ada yang unik ini. Para pekerjanya di sana, itu mereka adalah konten kreator semua, tanpa kita sadari. Siapa? Buruh-buruhnya. Buruh-buruh itu, kalau pada hari-harian itu pada rekaman. Saya sedang ngerjain ini stadion gede, dikirimnya ke kampung halamannya. Jadi mereka saking bangganya mengerjakan proyek ini, mereka membuat konten-konten dikirim ke kampung-kampung halamannya. Mereka bukan yang engineer papan atas, mereka pekerja kasar di bawah. Tapi apa yang terjadi? Itu yang namanya kebanggaan atas sebuah proyek yang dikerjakan anak bangsa. Dan itu menular, bukan hanya yang di atas, semua yang di bawah pun merasa, this is mine, this is ours, ini punya kita. Saya sering ngalamin situasi begini, teman-teman. Rebutan foto, dorong-dorongan, buat betul rebutan. Seperti tadi itu dorong-dorongan. Nanti udah dorong-dorongan rebutan foto itu, selalu akan ada yang bilang gini, cukup, udah. Pak Anies capek. Yang bilang gitu yang udah selfie. Nah, yang udah selfie itu. Nah, bangsa ini sering begitu. Kalau udah makmur, udah cukup. Yang lain nggak usah ikut. Nah itu masalah. Jadi yang di sini jangan nutupin yang di belakang itu. ITB putih prinsipnya keadilan, betul nggak tuh? Yang saya hormati ketua pengarah nih, Bang Saganda Nainggolan. Tepuk tangan buat Saganda. Kemudian Bang Henry Harmen, Ketua Panitia, Pak Dr. yang saya hormati Prof. Emir, juga Pak Dr. Jahansah Siregar, Pak Darmansyah Hussein, mana Pak Darmansyah? Siap Pak Darmansyah. Yang saya hormati juga Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Bapak Denda Alamsyah, mana Denda Alamsyah? Siap. Kemudian Bang Zukri Saad, Pak Ahmad Sarbini, ada Wahyono, Nurholis, Abi semuanya, Alun, Pak Ketua Komisi 10, Miftahul Huda, terima kasih. Kemudian siapa lagi yang belum kesebut? Sudah disebut semua. Jumhur Hidayat. Sebetulnya acaranya harusnya 5 Agustus Jumhur. Jadi sekaligus kita peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih teman-teman semua ITB. Berkumpul, bergerak, dan yang berkumpul bergerak ini istilahnya tadi ITB putih. Kalau ITB putih ini energinya dahsyat nantinya. Jadi harus lebih besar. Senang sekali bisa ketemu lagi, begitu banyak ketemu di sini. Ini kelihatannya generasinya masuknya 80-an kelihatannya ya. 80-an, mungkin ada 70 juga. Ada 70 juga, tapi bilang aja tampilan 80-an, 90-an. 90-an gitu. 2000. Itu kan era-era masuk ITB susah, bukan? Iya kan? Itu masuknya susahnya gak kira-kira. Kita yang di Jogja cuma berani lihat dari jauh gitu. Gak berani daftar kita. Gak berani daftar. Daripada nanti tercatat pernah ditolak. Kita gak enak tuh. Gak berani kita daftar. Habis apa? Kalau masuk ITB itu tulisannya besar sekali depan itu. Apa tulisannya? Selamat datang putra putri terbaik bangsa. Betul gak tuh? Betul kan? Jadi yang ngumpul putra terbaik bangsa gitu. Nah ini betul kata Saganda tadi. Kalau sudah kumpul di sini kira-kira level Habibie semua nih yang kumpul di sini. Nah, kalau di UGM tulisannya itu selamat datang pemimpin masa depan. Gitu. Ya, aduh, jadi bannernya salah itu. Bannernya salah.
Serius itu. Di Jogja itu tulisannya selamat datang pemimpin masa depan. Jadi lain kali ditambahin itu kalimat itu. Salah doa. Dan ketika banner itu dipasang, saya ketua ospek waktu itu, sempat ada yang iseng, N-nya dihilangin. Selamat datang pemimpi masa depan. Jadi saya ketika lihat sini, Sadi Saganda cerita, banyak ini mungkin mulai besok ini, selamat datang putra terbaik dan pemimpin masa depan bangsa. Gitu. Jadi, terima kasih sekali tadi dibacain pesan-pesannya. Memang betul sekali, ini agak serius sedikit nih soal ini. Bahwa kita harus mengembalikan agar ilmu pengetahuan dan metode ilmiah menjadi guidance kita di dalam mengambil keputusan. Karena penghormatan kepada teori itu turun. Dan kalimatnya sederhana, teori. Yang penting prakteknya. Loh, praktek itu pakai teori. Betul tidak? Coba bikin kursi, kaki jadi ganti 3. Coba aja, nggak ada tuh. Apa yang terjadi? Menurut saya harus dikembalikan. Penting sekali. Dan kita mengalami sebuah pembelajaran dahsyat. Kalau ada orang bilang, oh ya kami percaya sains, oh ya kami percaya teknologi, kami percaya metode ilmiah. Ujiannya bukan pada saat normal. Ujiannya itu saat krisis. Kapan itu? Kejadian 3 tahun lalu. Pada saat terjadi pandemi, pada saat itu ketahuan siapa pemimpin menggunakan ilmu pengetahuan dan siapa tidak pakai ilmu pengetahuan. Dan itu ujian pemimpin sedunia. Sedunia, bukan cuma di Indonesia, sedunia. Kita sekarang mentertawakan yang pakai kalung-kalung macam-macam itu. Yang pakai metode-metode macam-macam. Kenapa? Karena mereka menomorduakan sains. Mereka menomorduakan teknologi dan mereka tidak menghargai ilmuwan. Itu nggak keluar dari mikrofon ini ya. Jadi, saya serius nih. Ketika terjadi pandemi, waktu itu saya sengaja, dan teman-teman boleh cari rekamannya, ada rekamannya. Saya mengatakan pada waktu itu, pada saat kejadian pandemi ini adalah ujian bagi semua pemimpin untuk membuktikan dia mempercayai sains atau dia sekedar lip service soal sains. Karena pada saat itulah kebijakan-kebijakan itu disusun berdasarkan referensi para ilmuwan, metode ilmiah, dan sebagian dari itu harus berhadapan dengan yang disebut ignorance. Ignorance apa? Ketidaktahuan, dan itu kan lawannya terdidik, bukan? Lawannya terdidik. Di situ kemudian kita harus mengambil keputusan. Bagaimana keputusan tidak populer scientific atau populer ignorance. Dan kami di Jakarta mengalami. Kenapa? Karena kami pakai ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan. Amat tidak populer. Ketika itu amat tidak populer. Dan sering kami harus berhadapan dengan pemegang-pemegang otoritas lebih tinggi, tapi tidak pakai ilmu pengetahuan. Tidak pakai ilmu pengetahuan, dan itu yang kita hadapi kemarin. Jadi, menurut saya kejadian pandemi itu adalah satu wake up call bagi kita semua. Bahwa kembalikan ilmu pengetahuan, metode ilmiah menjadi kompas. Dan kebijakan itu tidak disusun berdasarkan selera pemegang kewenangan. Tidak bisa, karena kebijakan bukan soal selera. Kebijakan ini bagaimana kita memahami masalah, bagaimana kita mengidentifikasi prioritas atas masalah, kemudian cara apa untuk menyelesaikan masalah. Dan di situ seringkali eklektik, harus induktif, harus deduktif, itu semua harus kita kerjakan. Dan tidak bisa kita hanya 1 dari 2. Kita harus eklektik pendekatannya. Nah, ini membutuhkan keterbukaan pikiran. Ini membutuhkan kemauan untuk mendengar. Dan kalau dalam bahasa resminya, mengedepankan teknokrasi. Teknokrasi di depan. Dan ini yang membuat Indonesia kemarin sempat mengalami fase kemajuan yang cukup besar karena teknokrasi menjadi kompas bagi pengambilan kebijakan. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Jadi ketika mendengar tadi yang disampaikan oleh Prof. Emir tentang pentingnya kita menempatkan ilmu pengetahuan, sains, teknologi ke depan, itu penting sekali. Dan kami melihat ini menjadi lebih urgent. Kenapa menjadi lebih urgent? Karena ukuran Indonesia itu terlalu besar dan resiko ketika kebijakan dibuat keliru, itu maldevelopment, malpolicy, ongkos recovery-nya itu mahalnya luar biasa. Recovery itu apa? Waktu, sumber daya. Itu luar biasa. Dan kalau kita kehilangan periode itu, negara lain sedang lompat dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Jadi kami melihat perlu itu dikembalikan dan itu salah satu agenda utama. Saya sering ditanya bagaimana ambil keputusan di Jakarta. Maka saya selalu bilang ada 4 urutannya. 1, prinsip keadilan, itu value-nya.
value-nya.